Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Dini di kelas PJJ kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 PB 5. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah SBDP dan IPS. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Siswa mampu membuat buklet secara tepat. Siswa mampu menjelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN melalui debat secara tepat. Siswa mampu mempresentasikan posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN melalui debat secara tepat. Baik anak-anak, ayo kita buka buku tematiknya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai reklame seperti poster, logo, dan embalase. Nah, hari ini kalian akan mengenal satu lagi jenis reklame, yaitu buklet. Anak-anak, masih ingatkah kalian reklame adalah gambar yang berguna untuk mempromosikan barang atau jasa? Contoh dari reklame diantaranya poster, logo, embalase, dan hari ini ada tambahan lagi buklet. Poster yaitu reklame berupa gambar objek dan huruf. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Logo adalah reklame dalam bentuk simbol atau lambang suatu badan usaha. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini, logo-logo dari beberapa perusahaan makanan dan minuman serta sepatu. Embalase adalah reklame dalam bentuk kemasan yang berisi informasi produk tersebut. Contohnya bisa kalian lihat di bungkus Indomie, di bungkus Energen, dan bungkus Citato. Setelah ini kalian akan belajar cara membuat buklet. Amati berbagai gambar buklet berikut ini. Kamu akan mengenal langkah-langkah dalam membuat buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasa terdiri atas cover, daftar isi, dan isi, atau inti dari produk yang dipromosikan. Perhatikan langkah-langkah membuat buklet dengan tangan berikut. Langkah pertama, pilihlah kertas dan tentukanlah jumlah halaman. Misalnya, dengan menggunakan kertas ukuran A4, jumlah halamannya 6. Langkah kedua, lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar di samping. Langkah ketiga, tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Langkah keempat, putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. Misal, sampul depan, daftar isi, dan di dalam isi. Langkah kelima, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Langkah keenam, warnai gambar agar tampak lebih menarik. Nah anak-anak, itulah tadi 6 langkah cara membuat buklet dengan menggunakan tangan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita perhatikan dulu video pembelajaran berikut untuk dapat menambah pengetahuan kalian mengenai masyarakat ekonomi ASEAN atau yang kalian kenal dengan MEA. Adalah MEA atau sering disebut masyarakat ekonomi ASEAN. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui apa itu MEA. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi yang mengakibatkan terjadinya perdagangan bebas sesama anggota supaya terjadi pemerataan dan keuntungan di semua anggota. MEA sudah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan efektif sejak awal Januari 2016 hingga saat ini. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, dan Filipina. Kemudian, nggak mungkin kan MEA didirikan tanpa tujuan yang jelas? Santai aja.
Mari kita kupas lebih dalam lagi. MEA didirikan supaya negara bebas memperjualbelikan barang maupun jasa dengan mudah ke seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. MEA juga bisa dijadikan pasar tenaga kerja profesional seperti pengajar, dokter, akuntan, karyawan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara Asia tanpa proses yang rumit. Nantinya, dengan pengembangan aliran investasi dan modal yang lebih bebas, bisa terjalin pemerataan ekonomi di kawasan ASEAN. Tapi, ada dampaknya juga bagi bangsa Indonesia. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi, jika Indonesia memasuki MEA, dampak positifnya yaitu semakin luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di luar negeri. Tak hanya itu, produk barang dalam negeri juga dapat diekspor dengan mudah kepada negara anggota MEA. Selain dampak positif, ada pula dampak negatifnya, yaitu pengangguran semakin bertambah karena persaingan di bursa tenaga kerja semakin meningkat setelah pemberlakuannya MEA. Tak hanya itu, produk-produk lokal juga bisa kalah saing karena beragamnya produk pendatang dari negara ASEAN lainnya. Terus, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA? Pertama, cintai produk Indonesia supaya produk dalam negeri tidak kalah dengan produk pendatang. Kedua, penguatan daya saing ekonomi baik sektor produk maupun jasa. Ketiga, perbaikan infrastruktur baik jalan, transportasi, dan telekomunikasi. Peningkatan sumber daya manusia supaya masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, setelah melihat video pembelajaran tadi, Ibu harap kalian dapat menambah pengetahuan kalian mengenai kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempersiapkan materi untuk melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA. Nah, berdebatlah berdasarkan informasi, data, dan fakta yang telah kamu olah. Semoga hasil debat atau hasil diskusi kalian dapat memecahkan masalah mengenai kesiapan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali 3M, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.